Selamat datang di video pembelajaran sosiologi keluarga dengan topik perspektif teori dalam sosiologi keluarga. Pada kesempatan ini, kita akan mempelajari 4 teori besar dalam sosiologi yang sering digunakan untuk memahami keluarga, yaitu teori fungsionalisme, teori konflik, teori interaksionisme, simbolik, dan teori pertukaran sosial. Keluarga bukan hanya sekumpulan individu yang tinggal di bawah satu atap. Ia adalah lembaga sosial yang mencerminkan struktur masyarakat, tempat berlangsungnya proses belajar nilai, sosialisasi, cinta, dan kadang juga konflik. Melalui teori-teori ini, kita akan melihat bagaimana sosiolog memahami peran, fungsi, serta dinamika keluarga di tengah perubahan sosial yang terus berkembang. 1. Teori fungsionalisme. Keluarga sebagai sistem sosial yang menjaga keteraturan. Teori fungsionalisme menempatkan keluarga sebagai institusi penting dalam menjaga stabilitas dan keteraturan masyarakat. Menurut Talcott Parsons, keluarga berfungsi seperti organ dalam tubuh manusia. Setiap bagian memiliki tugas yang saling melengkapi agar keseluruhan sistem tetap berfungsi. Keluarga memenuhi fungsi reproduksi, sosialisasi, afeksi, perlindungan, dan pengendalian sosial. Dalam konteks masyarakat Indonesia, fungsi ini tampak jelas. Misalnya, fungsi sosialisasi terlihat ketika orang tua mengajarkan anak untuk menghormati orang yang lebih tua, berbicara sopan, atau membantu sesama melalui tradisi gotong royong. Fungsi ekonomi tampak dalam keluarga petani di pedesaan, di mana semua anggota, ayah, ibu, dan anak, ikut serta mengelola sawah sebagai bentuk kerja sama keluarga. Sementara fungsi perlindungan terlihat dalam kebiasaan masyarakat Sulawesi Selatan yang menjunjung tinggi nilai Sirikna Pacce, yaitu kehormatan dan solidaritas keluarga yang saling melindungi dari aib sosial. Contoh lain dapat ditemukan pada masyarakat Jepang yang masih memegang kuat konsep II, struktur keluarga tradisional yang menekankan kesetiaan, kehormatan, dan tanggung jawab antar generasi. Sistem ini memastikan nilai-nilai budaya tetap diwariskan dan masyarakat tetap stabil. Namun, teori fungsionalisme juga mendapat kritik. Dalam keluarga modern perkotaan, seperti di Jakarta atau Surabaya, peran ayah dan ibu seringkali tumpang tindih. Banyak perempuan kini menjadi pencari nafkah utama, sementara laki-laki ikut berperan aktif dalam pengasuhan anak. Fenomena ini menunjukkan bahwa struktur keluarga bersifat dinamis, dan teori fungsionalisme perlu dilengkapi dengan perspektif lain untuk menjelaskan perubahan-perubahan sosial yang terjadi. 2. Teori konflik. Keluarga sebagai arena pertarungan kekuasaan dan kepentingan bertentangan dengan pandangan fungsionalisme, teori konflik, yang berakar dari pemikiran Karl Marx 1848 dan Friedrich Engels 1884 memandang keluarga sebagai arena pertarungan kekuasaan dan sumber ketimpangan sosial. Engels berargumen bahwa sistem keluarga monogami dan patriarki muncul untuk melestarikan kepemilikan pribadi dan kekuasaan laki-laki dalam masyarakat kapitalis. Dalam keluarga patriarkal misalnya, laki-laki sering mendominasi keputusan ekonomi dan sosial, sementara perempuan ditempatkan dalam posisi subordinat. Contoh nyata dapat kita lihat di sebagian masyarakat pedesaan Indonesia, di mana harta warisan lebih sering diberikan kepada anak laki-laki, sementara anak perempuan dianggap milik keluarga suami setelah menikah. Kondisi ini menunjukkan bagaimana ketimpangan kekuasaan dalam keluarga mencerminkan struktur sosial yang lebih luas. Selain itu, teori konflik juga dapat digunakan untuk menjelaskan ketegangan antar generasi.
Misalnya dalam keluarga modern, banyak anak muda yang memiliki pandangan berbeda dengan orang tuanya mengenai karier, gaya hidup, atau pernikahan. Kasus anak milenial menolak menikah muda atau gerakan child free adalah contoh nyata dari konflik nilai antara generasi lama yang menekankan kewajiban sosial dan generasi baru yang menekankan pilihan individual. Ralph Dahrendorf menambahkan bahwa konflik bukanlah hal yang destruktif, melainkan dapat menjadi motor perubahan sosial. Contohnya perjuangan kaum perempuan untuk memperoleh hak pendidikan dan pekerjaan, sama seperti laki-laki dimulai dari konflik di dalam keluarga, ketika perempuan menolak hanya menjadi penjaga rumah tangga. Hasilnya kini terlihat semakin banyak keluarga yang membangun relasi lebih egaliter, berbagi tanggung jawab domestik, dan mendidik anak dalam semangat kesetaraan. Dalam masyarakat urban, teori konflik juga menjelaskan fenomena kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, perebutan hak asuh anak, atau ketegangan ekonomi yang timbul akibat ketimpangan pendapatan antara suami dan istri. Dari perspektif ini, keluarga tidak selalu menjadi tempat yang harmonis, tetapi bisa juga menjadi arena di mana kekuasaan dinegosiasikan dan diubah. 3. Teori interaksionisme, simbolik, makna dan komunikasi dalam kehidupan keluarga. Jika teori sebelumnya melihat struktur dan kekuasaan, interaksionisme simbolik berfokus pada bagaimana anggota keluarga berinteraksi dan memberi makna terhadap tindakan sehari-hari. Menurut George Herbert Mead dan Herbert Blumer, individu bertindak berdasarkan makna yang mereka berikan terhadap sesuatu, dan makna itu muncul dari proses interaksi sosial. Dalam keluarga, komunikasi, simbol, dan gestur menjadi hal penting dalam membangun hubungan. Sebagai contoh, pelukan seorang ibu bukan hanya tindakan fisik, tetapi simbol kasih sayang dan rasa aman. Ketika seorang ayah berkata, "Kamu bisa, Nak," kepada anaknya yang sedang belajar, itu bukan sekadar kata-kata, tetapi simbol kepercayaan dan dukungan moral yang membentuk rasa percaya diri anak. Contoh lain dapat ditemukan pada kebiasaan keluarga Indonesia berkumpul di meja makan. Aktivitas sederhana ini menjadi simbol kebersamaan, waktu berbagi cerita, dan sarana memperkuat ikatan emosional antar anggota keluarga. Sebaliknya, ketika keluarga modern terlalu sibuk dengan gawai masing-masing, simbol kehangatan itu mulai memudar. Hubungan menjadi lebih formal dan emosionalnya renggang. Dalam budaya Bugis, panggilan kehormatan seperti Puang, Daeng, atau Andi bukan sekadar gelar, tetapi simbol penghargaan dan status sosial dalam keluarga besar. Penggunaan sapaan ini menunjukkan bagaimana simbol-simbol bahasa menciptakan makna sosial dalam hubungan keluarga. Erving Goffman memperkenalkan konsep dramaturgi yang menggambarkan interaksi sosial seperti pertunjukan teater. Dalam keluarga, setiap anggota memainkan peran tertentu, ayah sebagai pelindung, ibu sebagai pengasuh, anak sebagai penerus, dan berusaha menjaga penampilan sosial agar keluarga tampak harmonis. Namun, di balik layar, konflik, emosi, dan negosiasi terus terjadi, seperti aktor yang menyesuaikan peran agar pertunjukan tetap berjalan. Teori ini membantu kita memahami bahwa hubungan keluarga dibangun melalui komunikasi sehari-hari, dari cara berbicara, memberi perhatian, hingga menafsirkan ekspresi wajah. Ketika makna yang disampaikan tidak sejalan, kesalahpahaman dapat muncul dan keharmonisan keluarga bisa terganggu. 4. Teori pertukaran sosial. Keluarga sebagai sistem timbal balik. Teori pertukaran sosial atau social exchange theory melihat hubungan keluarga sebagai proses timbal balik antara individu yang berusaha memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan kerugian. Menurut George C. Homans dan Peter M. Blau,
Setiap hubungan sosial, termasuk keluarga, didasari oleh pertukaran nilai, baik dalam bentuk kasih sayang, waktu, perhatian, maupun sumber daya ekonomi. Contohnya, dalam hubungan suami istri, kedua pihak saling memberikan sesuatu. Suami memberikan dukungan finansial dan perlindungan, sedangkan istri memberikan kasih sayang dan perhatian emosional. Hubungan akan harmonis bila pertukaran ini dianggap seimbang. Tetapi bila salah satu pihak merasa memberikan lebih banyak tanpa mendapat imbalan yang setimpal, maka muncul perasaan kecewa, bahkan bisa berujung pada konflik atau perceraian. Dalam konteks masyarakat Indonesia, teori ini dapat menjelaskan kewajiban anak merawat orang tua yang lanjut usia. Secara sosial, tindakan ini dianggap sebagai bentuk balas budi atas kasih sayang dan pengorbanan orang tua di masa lalu. Meskipun tidak selalu dalam bentuk materi, pertukaran ini didasari pada rasa keadilan moral dan timbal balik emosional. Contoh lain dapat kita lihat dalam keluarga dengan pola migrasi tenaga kerja. Seorang ibu bekerja sebagai TKW di luar negeri untuk membiayai pendidikan anaknya. Sebagai gantinya, anak merasa wajib berprestasi dan membuat orang tuanya bangga. Pertukaran ini menunjukkan adanya keseimbangan antara pengorbanan dan penghargaan yang menjadi dasar keharmonisan keluarga jarak jauh. Dalam masyarakat Barat, teori pertukaran juga digunakan untuk menjelaskan meningkatnya fenomena pernikahan berdasarkan cinta, love marriage, dibandingkan pernikahan karena kewajiban sosial, arranged marriage. Cinta di sini dipandang sebagai bentuk imbalan emosional yang dianggap cukup besar untuk menyeimbangkan komitmen dalam pernikahan. Homans menegaskan bahwa manusia akan melanjutkan hubungan yang memberikan rewards tinggi dan cost rendah. Maka tidak mengherankan jika banyak individu dalam masyarakat modern memilih untuk tidak menikah ketika mereka menilai bahwa biaya emosional dan sosial pernikahan lebih besar daripada keuntungannya. Hal ini menjelaskan munculnya tren singlehood dan child-free di kalangan muda urban sebagai hasil dari rasionalisasi pertukaran sosial. Integrasi perspektif, melihat keluarga, secara menyeluruh keempat teori ini memberikan lensa yang berbeda, namun saling melengkapi. Fungsionalisme membantu kita melihat keluarga sebagai sistem yang menjaga stabilitas. Teori konflik mengingatkan bahwa di balik harmoni ada relasi kuasa yang perlu dipahami dan diperbaiki. Interaksionisme simbolik menyoroti pentingnya komunikasi dan makna dalam kehidupan sehari-hari, sementara teori pertukaran sosial menjelaskan keseimbangan timbal balik dalam relasi keluarga. Contohnya dapat kita lihat dalam satu keluarga modern di Jakarta. Ayah dan ibu sama-sama bekerja, relevan dengan teori fungsionalisme baru dan pertukaran sosial. Namun, ketika beban kerja ibu lebih besar sementara penghargaan dari suami kurang, muncul ketegangan, relevan dengan teori konflik. Dalam situasi ini, komunikasi menjadi kunci, interaksionisme simbolik. Dengan dialog terbuka dan rasa saling menghargai, keseimbangan dapat dipulihkan. Pemahaman keempat teori ini membantu kita melihat keluarga sebagai organisme sosial yang kompleks, penuh nilai, dinamika, dan perubahan. Penutup keluarga adalah cermin masyarakat. Ketika kita memahami teori-teori sosiologis tentang keluarga, kita tidak hanya mempelajari struktur atau fungsi, tetapi juga mempelajari bagaimana manusia mencintai, berkonflik, bernegosiasi, dan saling mendukung dalam lingkaran sosial terkecilnya. Melalui perspektif fungsionalisme, konflik, interaksionisme simbolik, dan pertukaran sosial, kita memperoleh pemahaman yang lebih utuh tentang bagaimana keluarga berperan membentuk kehidupan sosial yang lebih luas. Sebagai calon sosiolog, pendidik, atau peneliti, mari kita gunakan teori-teori ini untuk menganalisis dinamika keluarga di sekitar kita, baik di perkotaan yang modern
maupun di pedesaan yang tradisional, dengan pandangan kritis dan empati yang mendalam.